Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naba Aklabunan. Saya adalah mahasiswa fisioterapi Universitas Indonesia angkatan 2024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hernia nukleus pulposus atau yang biasa disebut dengan HNP. Kurangnya informasi tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya hernia nukleus pulposus atau HNP menjadi penyebab tingginya angka kejadian masyarakat yang mengeluhkan nyeri punggung bagian bawah yang menjalar sampai ke tungkai bawah yang disebabkan oleh HNP. Menurut Juniardi, nyeri punggung bawah adalah penyebab tunggal terbesar selama bertahun-tahun di seluruh dunia dan merupakan tantangan utama bagi sistem kesehatan internasional karena sekitar 62% pasien mengeluh nyeri punggung di daerah punggung bawah. Apa sih HNP itu? Hernia nukleus pulposus merupakan suatu keadaan di mana bagian nukleus pulposus yang terbuat dari material yang berbentuk gel dalam spinal cord keluar dari annulus fibrosus. Dalam gambar ini, nukleus pulposus merupakan area yang berwarna hijau dan annulus fibrosus yang berwarna merah. Sehingga kondisi ini menyebabkan adanya penonjolan ke dalam kanalis spinalis sehingga menyebabkan nyeri menjalar ke tungkai bawah yang ditimbulkan oleh karena penekanan pada saraf spinalis. Berikutnya kita akan membahas tentang faktor resiko HNP. Jika berbicara tentang faktor resiko, ada banyak kondisi yang bisa menyebabkan HNP. Kondisi ini dibagi menjadi dua. Kondisi yang bisa dimodifikasi dan kondisi yang tidak bisa dimodifikasi. Dan berikut adalah faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Yang pertama adalah postur buruk. Banyak orang yang memiliki kebiasaan duduk membungkuk, mengangkat barang dengan cara yang salah, atau tidur dengan posisi yang kurang ergonomis. Yang kedua adalah kelebihan berat badan. Tulang punggung merupakan tempat penopang dari seluruh sistem tubuh, sehingga dengan berat badan yang ideal, tulang punggung masih bisa menangani berat dari tubuh. Tapi jika berat badan telah berlebih, maka tulang punggung memerlukan bantuan yang lebih ekstra, sehingga menyebabkan bagian disk atau nukleus pulposus dan annulus fibrosus mengalami gangguan karena adanya berat badan yang berlebih. Selanjutnya adalah merokok. Dengan merokok, pasokan darah yang penuh oksigen akan berkurang, sehingga pasokan darah yang dikirim ke sistem-sistem tubuh, sistem-sistem organ tubuh akan berkurang juga. Pasokan yang dikirim ke disk juga akan berkurang. Dengan berkurangnya pasokan darah yang dikirim ke disk, maka daya tahan dari disk akan berbeda dengan pasokan darah yang cukup. Sehingga ini merokok menjadi salah satu faktor risiko HNP. Selanjutnya adalah kurangnya aktivitas fisik. Pekerjaan kantoran yang mengharuskan duduk dalam waktu yang lama tanpa peregangan juga meningkatkan risiko HNP. Selanjutnya adalah faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama adalah jenis kelamin. Pada penelitian Dwi dan Fauziah pada tahun 2020 menyebutkan bahwa rasio pria dan wanita adalah 2:1 diagnosisnya sedikit lebih umum pada laki-laki daripada pada perempuan. Sehingga laki-laki sedikit dominan dengan usia onset utama 46-55 tahun. Faktor risiko selanjutnya adalah usia. Seiring bertambahnya usia pasien, ada proses degeneratif alami dari diskus intervertebralis yang dapat menjadi predisposisi cedera pada diskus, perubahan dari elastisitas annulus fibrosus sehingga dapat menyebabkan robeknya annulus fibrosus dengan mudah. Faktor selanjutnya adalah riwayat kesehatan. Obesitas telah dikaitkan dengan peningkatan risiko HNP. Konsentrasi plasma trigliserida dan kolesterol total meningkat pada pasien dengan herniasi lumbar. Faktor selanjutnya adalah pekerjaan atau kebiasaan.
Kerusakan anulus disebabkan karena trauma oleh kebiasaan ataupun pekerjaan yang sering dilakukan seperti mengangkat kuat dengan membungkuk, memutar atau kombinasi keduanya. Bisa juga pada saat mendorong kuat dengan membungkuk atau kombinasi keduanya yang membuat pulposus ke arah posterolateral atau posterior, akibatnya terjadi kerusakan anulus fibrosus. Selanjutnya kita masuk pada gejala yang dialami HNP. Hernia nukleus pulposus dapat menimbulkan gejala klinis. Kondisi tersebut sering terjadi terutama pada vertebra lumbal, servikal, dan torakal. Gejala HNP antara lain nyeri akibat iritasi pada akar saraf, nyeri daerah punggung bawah atau tulang belakang daerah servikal dengan nyeri radikuler, dan nyeri yang memburuk dengan aktivitas seperti duduk dan membungkuk ke depan. Selanjutnya merupakan intervensi HNP. Intervensi oleh fisioterapi pada pasien HNP dapat dilakukan dengan SWD, dengan terpacunya talamus untuk menghasilkan endorfin berfungsi menghambat impuls nyeri yang berasal dari traktus spinothalamikus. Selanjutnya dapat menggunakan TENS yang membuat serabut saraf berdiameter besar akan diaktifasi dan dapat mengaktifasi sel-sel interneuron di substansia gelatinosa sehingga susunan saraf berdiameter kecil terhalang menyampaikan rangsangan nyeri ke pusat saraf. Selanjutnya dapat dilakukan hidroterapi. Efek dari hidroterapi karena karakteristik fisik air yaitu efek daya apung dapat mengurangi stres pada sendi sehingga dapat mengurangi nyeri dan fasilitas mobilitas sendi. Viskositas dan tekanan hidrostatik mampu melatih ketahanan, kekuatan otot, dan keseimbangan. Selanjutnya dapat dilakukan Kenshi exercise yang terdapat gerak dinamis ekstensi yang dilakukan berulang dapat meningkatkan cairan diskus dan korpus yang kemudian akan menurunkan viskositas nukleus pulposus dan dapat mengurangi iritasi terhadap jaringan sekitarnya. Ada juga PNF yang efektif untuk meregangkan otot secara maksimal karena adanya stretching secara pasif dari otot yang mengalami ketegangan tersebut. Dengan adanya peningkatan kekuatan otot, fleksibilitas, dan penurunan ketegangan otot dapat memberikan peningkatan kemampuan fungsional pasien. Selanjutnya dapat dilakukan traksi lumbal. Traksi ini mengurangi gaya tekan-tekanan pada diskus dengan memisahkan vertebra, mengurangi kompresi akar saraf dengan memperbesar foramen intervertebral, mengurangi kejang otot, dan membantu diskus kembali ke posisi alaminya. Perlakuan di atas adalah intervensi fisioterapi untuk mengurangi nyeri HNP. Dan berikut adalah daftar pustaka dari PowerPoint saya di atas. Terima kasih, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.